Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, wahai Nabi Muhammad, jika kamu sekalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi kamu dan mengampuni dosa-dosamu. Surah yang ketiga, Ali Imran ayat 31. Nah, ini masih berkaitan tentang bab menjaga sunnah dan adabnya. Jadi Allah menyebutkan tuh dalam surah Ali Imran, bukan Al Imran ya. Ini hati-hati, bukan Al Imran, bukan Al tapi Ali. Apa arti Ali? Keluarga. Surah Ali Imran, keluarganya Imran. Nah, kata Allah, wahai Nabi Muhammad, katakan kepada orang-orang di sana tuh, ya, termasuk kita nih. Katakan kepada mereka-mereka, termasuk kita nih, apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Bahasa kitanya nih, kalian, jika kalian memang cinta dengan Allah, buktikan cinta dengan Allah itu. Bagaimana buktinya? Fattabi'uni, ikuti aku, kata Allah. Kata Nabi, ikuti aku. Artinya, apa yang dilakukan sama Nabi, maka kita mesti mengerjakannya. Itu tanda bukti kita cinta dengan Allah. Jadi orang yang cinta dengan Allah pasti mengikuti Nabi. Apa yang diikuti Nabi, apa yang dikerjakan oleh Nabi, kita ikuti, kerjakan juga. Cara makan, cara minum, cara tidur, cara istinja, masuk WC, keluar WC, masuk kamar mandi, masuk masjid, keluar masjid. Nah, cara berpakaian, semuanya itu ikuti Nabi. Kalau kita sudah mengikuti Nabi, apa itu cinta? Buktinya apa? Ya, maksudnya apa? Nah, hasilnya yuhibbukumullah. Kita akan mendapatkan dua keberuntungan. Yang pertama, Allah akan cinta kepada kita. Kalau Allah tuh sudah cinta kepada kita, selesai dah urusan. Artinya apapun yang dimau dikasih sama Allah. Kalau Allah tuh sudah cinta sama kita, semua Allah kasih buat kita. Ada orang cinta dengan perempuan, apapun yang diminta sama perempuan itu dikasihkan sama laki-laki tadi. Ada seorang ayah sayang dengan anaknya, apa yang diminta sama anaknya dikasih sama ayahnya tadi. Ada seorang suami sayang dengan istrinya, pasti dikasih. Lah itu sesama makhluk. Bagaimana Al-Khaliq, Maha Pencipta. Kalau Allah Maha Pencipta sudah cinta kepada makhluknya, maka Allah akan memberikan segalanya. Nah, itu fadilah pertama. Ya, yang cinta sama Nabi, mengikuti Nabi, maka dia cinta kepada Allah. Apa hasilnya? Pertama tadi Allah cinta kepada orang tadi. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Siapa yang tidak berdosa? Berdosa semuanya. Kalau beramal soleh, belum tentu diterima sama Allah. Ada orang sholat, belum tentu diterima. Ada orang mengaji, belum tentu diterima. Tapi kalau berdosa, wah ini bisa, pasti sudah. Nah, maka yang kedua, fadilahnya adalah Allah mengampuni dosa kalian. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman,
laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan datangnya hari kemudian. Surah yang ke-33 Al-Ahzab ayat 21. Nah, laqad kana lam taukid ditambah dengan huruf qad taukid. Sungguh sesungguhnya di dalam diri Rasulullah, ada suri tauladan yang baik. Siapa yang bisa mencontoh Nabi? Liman kana yarjullaha. Yang pertama yang bisa mengikuti jejak Nabi adalah orang yang mengharap rahmatnya Allah. Yang bisa mencontoh Nabi adalah orang yang mengharap rahmatnya Allah. Yang kedua, siapa yang bisa mencontoh Nabi? Wal yaumal akhir. Orang yang beriman dengan hari akhirat. Percaya dengan hari akhirat. Orang zaman sekarang banyak nggak percaya dengan hari akhirat. Kalau dia mati, kalau mati ya mati sudah katanya. Tidak ada hari kebangkitan, tidak ada surga, tidak ada neraka. Kalau orang sudah tidak percaya dengan negeri akhirat, maka dia hanya ingin berpoya-poya di dunia ini. Halal haram dihantuknya, salah benar enggak punya aturan. Itu tuh. Kemudian sambungan ayatnya, wa dzakarallaha katsira. Dan orang yang bisa mencontoh Nabi adalah orang yang banyak berzikir. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikanmu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Surah yang keempat An-Nisa ayat 65. Nah, di sini Allah tegaskan tuh, maka demi Tuhanmu wahai Nabi Muhammad, mereka itu tidak akan beriman. Pada hakikatnya mereka tidak beriman kalau engkau wahai Nabi Muhammad tidak dijadikan mereka sebagai hakim, sebagai penengah. Hakim ya hakim, ya, dalam perkara yang mereka perselisihkan. Nah itu.
Enaknya kalau zaman Nabi masih ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua perkara apabila terjadi di zaman Nabi, itu para sahabat langsung datang kepada Nabi, minta dipecahkan masalah. Apa saja masalah itu? Sampai ibarat kata masalah nikah pun mereka datang kepada Nabi. Kenapa? Karena Nabi sebagai hakim. Allah tunjuk Nabi Muhammad sebagai hakim, penengah. Jadi permasalahan apapun. Nah, Allah tegaskan kalau ada di antara mereka tuh punya perkara tapi tidak mau minta keputusan dengan Nabi, tidak datang kepada Nabi, malah minta keputusan kepada orang lain, maka kata Allah itu orang gak beriman. Orang tadi tidak beriman. Nah itu ya, selama ada Nabi mereka datang kepada Nabi, apapun perkaranya. Perkara rumah tangga mereka datang kepada Nabi, perkara keluarga datang ke Nabi, perkara ibadah datang kepada Nabi, semua datang kepada Nabi. Ya, untuk minta apa? Minta diselesaikan oleh Nabi, minta diselesaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kalau sudah Nabi putuskan, kata Nabi A, kata Nabi ini ya, keputusannya A, mereka harus terima. Jangan ketika Nabi bilang A, mereka ngomel dalam hati, ya kenapa bilang A ini? Kalau seandainya ada dalam hati mereka tidak mau mengikuti Nabi, maka kata Allah, orang itu masih belum beriman. Ingatin tuh. Nabi bilang A, mereka sahabat ngerjakan A. Nabi bilang B, para sahabat ngerjakan B. Nah, mau Nabi bilang A, lalu sahabat ngerjakan C, apalagi sampai Z. Nah, itu belum beriman sempurna kepada Allah Ta'ala. La ilaha illallah. Semua perkara ya. Ada sahabat, seorang perempuan datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang perempuan maksudnya. Dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, kata dia. Seorang perempuan nih. Ada apa, kata Rasul? Perempuan ini bilang dia minta cerai dari suaminya. Minta cerai. Kata Rasul, kenapa engkau minta cerai dengan suamimu? Ada apa ini? Ini kan perkara rumah tangga ini. Ada apa, kata Nabi? Kata si perempuan itu, ya Rasulullah, suamiku itu dia asik dengan Tuhannya saja, alias asik beribadah di masjid aja, nggak pulang-pulang ibarat kata. Nah, puasa aja. Jadi aku ini sebagai istri itu dianggap apa begitu, nggak dianggap apa-apa. Nah, kalau panggil orang Banjar digatuk-gatuk, enggak. Lalu dipanggillah, mana suamimu, kata Nabi, itu yang lagi duduk di masjid ya Rasul. Panggil sama Rasul. Lalu Nabi nasihatin, jar Nabi, Allah punya hak, istrimu juga punya hak. Bahasa kitanya nih ya, Allah punya hak, istrimu punya hak, matamu punya hak, apalagi telingamu punya hak, perutmu punya hak, semua ada haknya. Artinya dalam masalah seperti ini jangan kau asik dengan Allah Ta'ala. Hablum minallahnya dijaga, hablum minannasnya juga dijaga. Dan orang yang paling dekat dengan kita adalah istri kita. Jadi yang punya keluarga, yang sudah punya istri, itu adalah orang yang paling dekat istri kita. Kita tidur bareng, makan bareng, curhat bareng, itu istri kita. Ada haknya di situ, kata Nabi.
Dalam riwayat yang lain dikatakan suaminya ini gondrong, kumisnya panjang, jenggotnya panjang, rambutnya panjang, beringasan jar orang Banjar, badan berbau, gigi menguning, ibadah aja dulu. Akhirnya kata Nabi gini saja, tunggu sebentar, kata Rasul kepada perempuan ini. Lalu suaminya ini kata Nabi tunggu sebentar. Maka Nabi pun membawa suaminya ini ke pasar. Membawa suaminya ini ke pasar. Di mana dibawanya? Tukang cukur. Nabi membawa ke tukang cukur. Kata Nabi bahasa kitanya, ini permak nih. Si laki-laki ini permak. Maka si laki-laki itu pun dirapikan rambutnya, jenggotnya dibersihkan, dirapikan. Bahasa kitanya apa? Rebonding atau apa istilahnya orang? Dikeramas, dibersihkan rambutnya, dimandiin, dikasih baju yang baru, ganteng sudah ini. Ganteng suaminya. Setelah bersih ganteng suaminya, dibawa lagi suaminya ke hadapan istrinya. Kata Rasul, wahai fulanah, wahai ibu bahasa kitanya, kau kenal nggak dengan laki-laki itu? Kenal nggak dengan laki-laki ini? Kata perempuan ini, siapa ya Rasul? Saya nggak kenal ini katanya. Suaminya sendiri nggak kenal. Kenapa? Saking lamanya suaminya tuh nggak pernah bercukur, nggak pernah membersihkan jenggotnya, nggak pernah membersihkan kumisnya, nggak pernah mandi. Saking joroknya tuh suaminya tadi itu. Kata Nabi, kenal nggak dengan? Nggak kenal ya Rasul. Kata Rasul, ini adalah suamimu. Ketika dikatakan ini adalah suaminya, maka si perempuan ini pun tersipu-sipu malu. Tersipu malu. Kenapa? Ternyata suaminya ganteng. Lalu kata Nabi, nah sekarang kamu mau nggak minta cerai dengan suamimu lagi? Apa kata perempuannya? Kalau begini ya Rasul, aku nggak minta cerai lagi katanya. Aku nggak mau, nggak jadi minta cerai. Kenapa? Karena suaminya sudah ganteng. Nah begitu juga laki-laki kalau sudah jadi suami berdandan untuk istrinya, untuk keluarganya. Jangan tidak pernah berdandan, istrinya saja disuruh mempercantik diri. Laki-laki juga harus mempercantik dirinya, memperganteng dirinya. Ingatin nanti ya, Abdul Hakim. Ya, kalau sudah punya istri nanti sekarang jangan, masih belajar dulu. Ya. La ilaha illallah. Jangan asik ibadah aja. Nggak pulang-pulang ke rumah. Jangan. Ada istri, datangi istri. Nah itu salah satu contoh para sahabat. Mereka mempunyai masalah datang kepada Nabi. Apapun masalahnya datang kepada Nabi. Semua. Kenapa? Karena Allah mengatakan mereka itu tidak sempurna imannya. Mereka belum beriman kalau Nabi belum dijadikan hakim sebagai pemutus dari permasalahan yang mereka hadapi. Nah, ala kulli hal ya. Jadi jangan kemana-mana. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kamu sekalian berselisih dalam suatu perkara, maka kembalikanlah perkara itu kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu sekalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, namanya hidup nih ya, pasti punya masalah. Baik masalah dari diri sendiri
atau mungkin berperkara dengan orang lain. Nggak mungkinlah orang hidup nggak punya perkara, punya perselisihan. Apalagi hidup bertetangga. Ya, terkadang ada sedikit masalah, utang piutang kah, jual beli kah, kita pakai jasa orang kah. Apabila ada sesuatu perselisihan di antara sesama nih. Ketika terjadi perselisihan, jangan ibarat kata apa bahasa kitanya itu main kepala, main panas-panasan, hendak berhantam-hantaman, hendak bertimpas-timpasan. Karena orang banyak seperti itu. Cuman masalah uang 100.000 bisa sampai bertimpas-timpasan, bisa sampai bunuh-bunuhan. Jangan. Tapi kalau ada masalah, farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikan perkara tadi kepada Allah dan Rasulnya. Artinya, lihat hukum syariatnya. Lihat hukum syariatnya. Buka persidangan. Yang mana yang benar, yang mana yang salah. Yang benar, putuskan benar. Yang salah, putuskan salah. Jangan yang salah dibenar-benarkan dan yang benar disalah-salahkan. Jangan. Semua perkara kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, kita gabungkan surah An-Nisa tadi ayat 65 dengan surah An-Nisa ayat 59 ini. Yang tadi 65, yang sekarang 59. Kalau dulu ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jikalau ada masalah, sahabat itu datang kepada Nabi, minta putuskan masalah kepada Nabi. Kalau Nabi tidak bisa menjawab, maka Nabi menyuruh menunggu sahabat tadi. Tunggu, kata Rasul. Sampai kapan? Sampai turunnya wahyu. Nah, makanya di situ ada namanya asbabun nuzul. Ada ayat yang berkaitan dengan perkara di masalah itu. Tentang masalah haid, tentang masalah qisas, tentang masalah puasa. Itu adalah sebab-sebab yang berkaitan dengan terjadinya masalah. Kalau Nabi kita bisa langsung menjawab, maka Nabi langsung menjawab. Tapi kalau Nabi tidak bisa menjawab, Nabi diam dulu. Untuk apa diamnya? Untuk menunggu wahyu dari Allah. Ketika datang wahyu dari Allah, ini keputusannya. Lalu Nabi menyampaikan kepada sahabat, Allah berfirman seperti ini. Maka sahabat, sami'na wa ata'na. Mereka terima, mereka mendengar, dan mereka taati. Sekarang gak ada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah berada di alam barzakh, berkubur di kota Madinah. Kalau kita datang ke kota Madinah, kita cuma berziarah ke makam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengucapkan salam. Nabi tahu siapa yang datang. Nabi tahu siapa yang mengucapkan salam, mengucapkan salawat dan salam kepada beliau. Dalam riwayat dikatakan, siapa yang bersalawat kepada Nabi Muhammad, kepadaku, kata Nabi, maka aku akan jawab salatnya, salawatnya dan salamnya dengan menyebut namanya dan nama bapaknya. Makanya kata ulama ya, salah satu tanda bukti, salah satu tanda kita berbakti kepada orang tua, salah satu kita berbakti kepada orang tua adalah kita bersalawat kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena ketika kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kita menjawab salam kita dengan menyebut nama kita dan dengan nama bapak kita. Kita bilang assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi menjawab wa alaikassalam ya fulan bin fulan. Nama kita disebut, nama bapak kita disebut. Nah, kalau nama kita disebut sama Nabi, nama bapak kita disebut nama sama Nabi, berarti ini pacangan tuh di akhirat dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu salah satu berbakti kepada orang tua
membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Itu tuh. Sekarang nggak ada Nabi Muhammad. Kalau ada permasalahan kemana larinya? Maka Allah tegaskan tuh dalam surah An-Nisa, farudduhu ilallahi war rasul. Maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Maksudnya kembali kepada Al-Quran dan hadis. Ada Qurannya, mana dalilnya di Al-Quran? Kalau di Al-Quran tidak ada, mana hadisnya? Kalau hadisnya tidak ada, di Al-Quran tidak ada, mana pemahaman di Al-Quran dan hadis? Mana perkataan para ulama? Banyak di Al-Quran nggak ada, banyak di hadis nggak ada, karena zaman kita berbeda dengan zaman Nabi Muhammad. Datanglah kepada ulama yang mengerti Al-Quran. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada orang yang ahli Al-Quran, ahli hadis, untuk menetapkan hukum. Jangan berbisa-bisa seorang, nggak ahli Quran, nggak ahli hadis, datang orang bertanya, ini menurutku, bagaimana menurutku? Tidak bisa menurutku. Nggak bisa kayaknya hukum itu. Harus ada Al-Quran, lalu ada di hadis. Kalau Al-Qurannya tidak ada, di hadisnya tidak ada, yang mendekati dengan tadi. Para ulama membahas itu. Ya, contoh ringan, contoh ringan yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Rokok merokok. Apakah ada dalam Al-Quran tentang rokok? Nggak ada. Di zaman Nabi, di zaman sahabat, zaman tabiin, adakah bubuhan sahabat, bahan tabiin merokok? Ada. Tidak ada hukumnya itu, tidak ada, maksudnya tidak ada dalilnya. Di hadis tidak ada, di Al-Quran tidak ada. Tapi katanya ada surah dukhan, katanya surah asap. Itu mah dukhan itu bukan dukhan rokok, lain lagi kisahnya. Nah, lalu karena di dalam Al-Quran tidak dijelaskan secara gamblang tentang rokok, tidak dijelaskan dalam hadis tentang rokok, maka para ulama melihat manfaat dan mudaratnya ini. Kira-kira ada manfaatnya kah atau ada mudaratnya juga? Kalau ada mudaratnya dan manfaatnya, kira-kira yang mana banyak manfaatnya kah mudaratnya? Ditimbang sama ulama, maka jadilah hukum melihat segi manfaat dan mudaratnya. Ulama Timur Tengah mengatakan rokok itu haram. Kenapa? Karena rokok bisa menjadikan kanker, apalagi kanker kantong kering gara-gara ngerokok, kantong kering. Nah, ini kekanakan duit, belum bisa begawi, belum bisa mencari duit, merokok. Itu bahaya. Apalagi impoten, apalagi paru-paru, macam-macam dah mudaratnya tuh. Maka orang Timur Tengah mengatakan merokok itu hukumnya adalah haram di sana. Tapi ulama Indonesia mengatakan makruh. Kenapa? Gara-gara rokok, berapa banyak bangunan terbangun gara-gara rokok. Maksudnya apa ya? Tukang tuh merokok dia. Kalau tukang nggak ada rokok, nggak jadi bangunan tinggi itu. Berapa banyak bangunan jadi gara-gara tukangnya berokok, ngopi rokok. Tukang itu yang penting ada kopi, ada rokok, aman dia sudah. Gorengan aman sudah, rokok, kopi, jadi itu bangunan. Itu dilihat katanya. Apalagi macam-macam Tapi kenapa ulama Indonesia mengatakan makruh? Ya karena ulamanya juga ngerokok. Ya, daripada kata ulamanya aku bilang haram, aku juga ngerokok, ditiwas sembuhannya aku. Ya makruh-makruh aja lah. Karena ulamanya juga banyak merokok. Ala kulli hal. Nah, kenapa yang bisa begitu? Karena tidak ada secara gamblang di Al-Quran, di hadis tadi. Allah cuma menegaskan
wala tuhliku anfusakum ila tahlukah. Jangan kau lemparkan dirimu dalam kebinasaan. Nah, di sana mengatakan banyak mudaratnya. Mudarat itu adalah kebinasaan, maka dikatakan haram. Banyak di zaman Nabi nggak ada, di zaman kita baru ada. Dilihat hukum segi hukumnya, ditimbang manfaatnya, ditimbang keburukannya. Nah, itu dari segi merokok, apalagi dari segi bebacaan. Nih guru sekumpul haulan dikatakan 4.100.000, bahkan ada yang mengatakan 4.200.000, hampir kayak orang berhaji banyaknya. Jamaah haji itu 4 juta juga, 3 juta sampai 4 juta. Tapi bubuhan Wahabi, bubuhan Salafi, wah mengamuk bubuhannya. Wow, tidak ada itu dalilnya, tidak ada hukumnya. Nabi nggak pernah ngadakan haulan, sahabat nggak adakan haulan. Kalau seperti itu mengisbatkan hukum repot. Zaman Nabi nggak ada orang zakat pakai beras. Zakat fitrah pakai beras nggak ada. Pakainya pakai gandum. Apalagi pakai uang. Di zaman Nabi ada uang, tapi di sahabat tidak pernah zakat fitrah pakai uang. Pakai gandum. Lah kenapa? Karena zaman Nabi nggak ada beras. Nah sekarang kalau ada orang datang ke masjid, apa namanya, masjid apa namanya? Nurul Yakin. Datang orang di pasar, guru, ulun hendak berzakat. Zakat apa? Zakat fitrah. Ulun berzakat fitrah pakai gandum. Bingung sudah panitia masjid ini. Kira-kira sah atau tidak ini? Dibilang sah kada, dibilang kada sah ya ketia sah. Tapi di masjid ini kada terima zakat pakai gandum. Kenapa? Karena di sini warganya makannya adalah nasi. Jadi jangan dilihat di zaman Nabi yang begini begitu, dilihat manfaat mudaratnya. Dilihat manfaat dan mudaratnya. Nah, haulan itu sama itu. Tidak ada zaman Nabi bahaulan ini tubuh kumpul lah. Jangan dilihat itunya, dilihat manfaatnya, mudaratnya. Coba lihat orang bahaulan itu. Yang diadakan nggak ada yang aneh-aneh, yang dibaca baca Al-Quran, baca salawat, baca zikir, baca istighfar, silaturahim, bersedekah besar-besaran. Kan semboyannya dari muhibbin untuk muhibbin. Di situ dilihat manfaat mudaratnya, jadilah dia hukum. Nah, begitu tuh ya. Jadi bertanyalah kepada Allah dan Rasulnya, kepada Al-Quran dan hadis. Nah, karena berbicara dengan Al-Quran dan hadis, maka di sini bisa beda-beda pendapat. Terkadang terjadi beda pendapat. Ulama di sana mengatakan hukumnya A, ulama di sini mengatakan hukumnya B. Kenapa? Karena tadi lihat manfaat dan mudaratnya apa di situ. Selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, dan masih ada dalil-dalil yang bisa menunjukkan kebolehan tentang hukum itu, maka jadilah hukum tadi. Nah, jadi ingat-ingatlah. Jadi kalau ada masalah, kembalikan kepada Al-Quran dan hadis. La ilaha illallah. Ada di zaman Nabi ya, ini cerita zaman Nabi. Ada seorang datang kepada Nabi Muhammad SAW. Dia bilang, ya Rasulullah, saya telah melakukan dosa besar. Telah melakukan dosa besar. Kira-kira kalau saya bertobat ya Rasul, diampuni kada dosa saya? Kata Nabi, semua dosa pasti diampuni. Lalu Nabi bertanya, bahasa kitanya nih ya, dosa apa yang kau telah lakukan?
Kata dia, dosa yang dilakukannya adalah menzinai kuburan atau mayit perempuan. Jadi kalau perempuan itu ada meninggal dunia, kuburannya digali, disetubuhinya tadi itu. Nabi angkat tangan, la ilaha illallah, kata Nabi. Kalau orang berzina ada orang berzina dengan binatang, ada berzina lawan sesama jenis LGBT, ada dosanya nih, dosa zaman dulu ada nih. Berzina dengan binatang apa keledai ada, itu ada, semuanya ada tuh dosa. Umat zaman dulu pernah melakukan dosa itu, membunuh umat dulu pernah melakukan dosa itu. Kata Nabi, seumur umur, bahasa kitanya nih ya, aku belum tahu lagi hukumnya nih. Nah, orang menzinai perempuan yang sudah mati, kata Nabi tidak tahu hukumnya. Sahabat ini pun menangis begitu, ingin bertobat, tobat. Kata Nabi tidak tahu. Tunggu dulu, kata Nabi. Nangis nih sahabat. Pulang itu sahabat tadi, sambil merenungi nasibnya, kira-kira diterima nggak taubatnya ini. Kemudian Allah pun menurunkan ayat, Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni seluruh dosa apapun juga. Ya, dosa apapun juga diampuni. Mendengar ayat ini, Nabi pun memanggil sahabat tadi. Sudah jalan dia pulang, sedih dia, kira-kira diampuni enggak? Kalau enggak dia pun neraka sudah nih ya, putus asa sudah dia. Orang ini pulang, lalu Nabi manggil sahabat. Kata jar bahasa kitanya, wahai fulan, itu panggil sahabat yang tadi itu, orang tadi panggil. Maka sahabat yang lain pun memanggil orang tadi, fulan, kesini. Ada apa? Rasul memanggilmu. Maka orang ini pun datang kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi, Allah mengampuni seluruh dosa apapun juga, asalkan benar-benar bertobat. Maka orang ini pun diterima taubatnya oleh Allah Ta'ala. Nah, padahal tidak ada orang berzina dengan mayit. Di zaman dulu belum ada lagi. Kalau dosa membunuh zaman dulu, para orang zaman dulu ada melakukan. Berzina dengan manusia ada, LGBT ada, berzina dengan binatang ada. Tapi berzina dengan mayit yang sudah mati, dikubur, digalinya, disetubuhinya, belum ada lagi. Tapi karena dia betul bertobat, lalu Allah mengatakan sudah, terima semua tobatnya. Nah, enak kalau ada Nabi Muhammad zaman dulu. Sekarang nggak ada. Gimana kalau kita mengisbatkan hukum tadi? Maka datangilah para ulama yang mengerti tentang Al-Quran dan hadis. Jangan berbisa-bisa seorang. Wah, ini kayaknya nih hadisnya ini, kayaknya nih Al-Qurannya nih, hukumnya kayaknya menurutku. Mana bisa menurutku? Harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kiranya cukup sekian dulu. Insyaallah kalau tidak ada halangan, kami akan berangkat umrah di tanggal 15 Januari ini. Kalau nggak ada tidak ada perubahan waktu ya. Insyaallah nanti kami kabari kalau seandainya berangkat atau tidaknya. Cuman perkiraan insyaallah tanggal 15 Januari ini kami akan berangkat umrah lagi, membawa jamaah. Yang baik dari Allah, yang buruk dari pribadi. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.